Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proses klasifikasi data menggunakan algoritma deep learning pada dataset WDBC. Di sini saya menggunakan AI Studio. Mungkin langsung saja teman-teman silakan masuk ke AI Studio. Nah, di sini karena saya sudah ada membuat alurnya kemarin terlebih dahulu, mungkin langsung saja saya jelaskan tahapan-tahapan prosesnya. Oke, yang pertama, pada tahapan pertama saya memakai Retrieve WDBC. Nah, pada tahap ini saya mengambil dataset WDBC yang telah tersedia di RapidMiner. Saya memilih dataset ini karena merupakan dataset standar yang banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi. Dataset ini juga berisi data karakteristik sel kanker payudara yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah tumor itu bersifat ganas atau jinak. Nah, selanjutnya saya memilih tahap set role. Nah, pada tahap ini saya menentukan atribut yang akan dijadikan sebagai label, yaitu atribut diagnosis, karena atribut inilah yang akan diprediksi oleh model jika terdapat atribut ID. Atribut tersebut diatur sebagai ID agar tidak mempengaruhi proses pembelajaran model. Pada set role ini, teman-teman pastikan untuk target role-nya di sini saya memakai untuk yang label. Nah, dan atribut name-nya saya memilih atribut M. Jika sudah, silakan langsung saja klik apply. Oke, pada selanjutnya tahap 3 yaitu ada split data. Jadi tahap ini bertujuan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Nah, pada penelitian ini saya melakukan beberapa skenario pembagian data, yaitu mulai dari 60% 40%, ada 70% 30%, lalu 80% 20% dan 90% 10%, untuk mengetahui rasio pembagian data yang menghasilkan performa terbaik dari keempat percobaan tersebut. Nah, pada spill data ini, nah di rasio ini, disinilah saya membaginya. Oke, yang pertama kita pakai 60% 40%. Kenapa sih kok 0,6? Karena kan 60% itu adalah 0,6 dan 40% adalah 0,4. Jika sudah, pilih OK saja. Lanjut. Nah, di sini pada tahap 4 yaitu ada deep learning. Nah, data training kemudian diproses pada operator deep learning. Nah, pada tahap ini model mempelajari pola-pola yang terdapat pada data menggunakan jaringan saraf tiruan. Seperti pembelajaran dilakukan secara berulang hingga model memperoleh bobot terbaik untuk melakukan klasifikasi. Oke, di bawahnya ada apply model. Nah, jadi setelah model selesai dilatih, langkah selanjutnya adalah apply model. Pada tahap ini model yang telah terbentuk diterapkan pada data testing yang sebelumnya tidak pernah digunakan selama proses pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi data baru. Oke, langkah selanjutnya yaitu tahap akhir adalah performance. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil prediksi model menggunakan confusion matrix sehingga diperoleh nilai Surari, precision, dan result. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Jadi mungkin kita coba jalankan saja untuk spell data yang
60%, 40% tadi. Baik, setelah selesai kita jalankan, maka pada presentasi 60-40% kita memiliki data akurasinya yaitu 97,80%. Jadi kita kembali mencoba untuk yang data akurasi 80% dan 20%. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, maka di sini untuk akurasi di 80-20% yaitu ada 99,12%. Mungkin kita coba lagi beberapa untuk yang 70 dan 30 untuk melihat perbandingan. Pada 70-30 akurasinya itu ada di 98,24%. Yang ini. Kembali kita bandingkan lagi untuk yang akurasi 90 dan 10%. Oke, pada 90 dan 10% kita memiliki akurasi 98,25%. Oke, berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan tadi pada rasio training dan testing dari 60-40, 70-30%, 80 dan 20, serta 90 dan 10% memiliki akurasi yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan 4 skenario pembagian data tadi dapat disimpulkan bahwa algoritma deep learning mampu memberikan performa klasifikasi yang sangat baik pada dataset WDBC. Seluruh pengujian menghasilkan tingkat akurasi di atas 97%, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengklasifikasikan data kanker payudara. Nah, dari hasil tersebut, rasio pembagian data 80% training dan 20% testing menghasilkan akurasi tertinggi yaitu sebesar 99,12%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembagian data tersebut memberikan keseimbangan yang baik antara jumlah data yang digunakan untuk melatih model dan jumlah data yang digunakan untuk menguji model. Jadi, pada penelitian ini, rasio 80% training dan 20% testing merupakan rasio paling optimal untuk algoritma deep learning pada dataset WDBC karena menghasilkan nilai akurasi tertinggi dibandingkan rasio pembagian data lainnya. Dapat kita simpulkan bahwasanya 80-20% merupakan pembagian data yang paling optimal untuk klasifikasi dataset WDBC pada penelitian ini. Jadi demikian pemaparan mengenai tahapan proses klasifikasi menggunakan algoritma deep learning pada dataset WDBC. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.